Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar subtema 2, tema 3, pembelajaran ke-1. Sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, di pembelajaran ke-1 kali ini kita akan mempelajari materinya, yaitu tentang yang pertama, hewan langka di Indonesia, yang kedua, mengenal kupu-kupu, dan yang ketiga adalah membuat poster. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hewan langka di Indonesia. Nah, yang pertama itu hewan langkanya yaitu tentang harimau Sumatera, yang kedua tentang mengenal burung cendrawasih, dan juga mengenal kupu-kupu. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai hewan langka di Indonesia. Nah, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu dijaga kelestariannya. Jika tidak, maka hewan tersebut, beberapa hewan itu akan menjadi langka dan punah keberadaannya. Nah, mari kita mempelajari sedikit tentang hewan langka di Indonesia, yaitu tentang harimau. Oke, kalian bisa melihat di buku paket halaman 58. Nah, di Indonesia pernah juga hidup yaitu ada 3 jenis harimau. Nah, yaitu harimau Bali, harimau Jawa, dan harimau Sumatera. Nah, di harimau, namun sekarang hanya tinggal harimau Sumatera saja. Kalau harimau Bali itu telah menjadi punah ya sejak tahun sekitar 1937-an. Nah, kalau harimau Jawa dinyatakan punah sekitar tahun 1980-an. Nah, harimau Sumatera itu hanya ditemukan di Pulau Sumatera saja. Nah, Indonesia itu keberadaan harimau Sumatera itu semakin langka. Nah, karena dikategorikan sebagai satwa yang terancam punah. Nah, kemudian dalam upaya penyelamatannya harimau Sumatera dari kepunahan tersebut ada Taman Safari Indonesia. Nah, itu ditunjuk oleh 20 kebun binatang di dunia sebagai pusat penangkaran harimau Sumatera. Baik anak-anak, sekarang selanjutnya kita akan beralih kepada mengenal burung cendrawasih. Bisa kalian lihat teksnya yang ada di halaman 60. Nah, burung cendrawasih khas fauna yang ada di Indonesia. Nah, burung cendrawasih ini merupakan salah satu fauna yang berasal dari Indonesia. Nah, burung ini sangat indah. Nah, burung ini berasal dari mana? Dari tanah Papua. Nah, karena keindahannya, burung ini kadang dijuluki burung yang berasal dari surga. Wow, Masya Allah, indahnya ya. Nah, banyak yang menyangka bahwa burung ini selain dari surga itu, jadi saking indahnya itu bentuk burung cendrawasihnya itu menjadi buruan banyak orang ya. Kemudian tidak sedikit pemburu liarnya itu yang memburu burung itu dan menjual dengan harga yang sangat mahal. Nah, pemerintah kita pun telah berusaha untuk melindungi cendrawasih itu supaya kelangsungan hidupnya itu bisa berlangsung lebih lama ya. Dalam artian kita masih bisa tetap terus melihat burung cendrawasih tersebut. Nah, burung cendrawasih ini memiliki habitat untuk hidup di hutan yang lebat ya. Jadi biasanya burung ini hidup di dataran rendah dan memilih tempat yang sangat aman ya. Sekarang kita akan mengenal kupu-kupu. Nah, di materi ini kalian bisa melihat teks yang ada di halaman 62. Nah, sekarang Miss akan membahas sedikit tentang kupu-kupu ya. Nah, kupu-kupu itu termasuk jenis serangga. Nah, kebanyakan kupu-kupu ini memiliki warna yang indah dan cemerlang. Nah, kupu-kupu ini merupakan salah satu dari jenis serangga yang tidak berbahaya bagi manusia. Nah, kupu-kupu ini juga mengalami metamorfosis sempurna dalam daur hidupnya.
Nah, daur hidup kupu-kupu ini bermula dari telur. Nah, telurnya itu nempel, melekat ya, melekat pada daun. Kemudian telurnya itu matang. Nah, setelah telurnya matang, netes ya, menetas maksudnya ya, bukan netes, menetas. Setelah itu sampai 5 sampai 10 hari dan menjadi larva atau ulat ya. Nah, setelah menjadi ulat, kemudian kupu-kupu tersebut sekitar 2 minggu berikutnya kemudian membentuk kepompong dan menjadi pupa ya. Nah, berubah menjadi kepompong. Nah, setelah menjadi kepompong, kemudian pupa itu bergantung pada ranting atau daun tanaman. Kemudian sekitar sampai 2 sampai 3 mingguan. Nah, setelah itu setelah dari sekitar 2 sampai 3 mingguan, kepompong tersebut kemudian berubah menjadi kupu-kupu dewasa ya. Kupu-kupu dewasanya itu keluar dari kepompong. Nah, itu adalah sedikit pengetahuan kita tentang metamorfosis sempurna dari kupu-kupu. Baik anak-anak, sekarang untuk tugasnya adalah kalian menjawab beberapa pertanyaan yang ada di halaman 59 dengan membaca teks yang ada di halaman 58 tentang harimau Sumatera. Kemudian setelah itu kalian menulis di buku tulis dengan jawabannya saja. Oke, mungkin sampai di sini pembahasan dari Miss, kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.